Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dada Nandar. Apa kabar semuanya? Hari ini hari Selasa tanggal 9 Januari 2024. Di belakang saya ada proyek stasiun kereta lokal Bandung Raya, Stasiun Garu Bangkong. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang isu perpanjangan kereta cepat Jakarta-Bandung sampai Surabaya. Memang isu tentang perpanjangan proyek kereta cepat sampai Surabaya itu sudah beredar luas di media. Bahkan sejak tahun 2023 lalu, bahkan sejak kereta cepat Jakarta-Bandung masih dalam tahap konstruksi, sudah beredar luas di media. Namun bagaimana kelanjutannya sekarang? Apakah betul akan diperpanjang sampai Surabaya? Yang tentunya pasti tergantung pemerintah Republik Indonesia. Nah teman-teman, baru-baru ini beredar kabar di awal Januari ini, beberapa hari lalu, bahwa PT KCIC Kereta Cepat Indonesia Cina telah mengumumkan tender terbuka untuk perpanjangan kereta cepat sampai Surabaya. Sebetulnya itu adalah tender untuk pengadaan konsultan untuk penyusunan studi kelayakan. Jadi ini kajian awal. Jadi sekali lagi tender terbuka ini bukan untuk langsung membangun, tapi untuk pengadaan konsultan untuk menyusun studi kelayakan. Apa sih sebetulnya yang disebut studi kelayakan itu? Sebetulnya saya orang awam nggak punya kapasitas untuk menjelaskannya teman-teman. Ya dalam pemahaman saya, studi kelayakan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan jika proyek akan dikerjakan. Isinya misalnya nanti kalau untuk kereta cepat, jalurnya akan kemana saja, akan ditentukan nanti ke daerah mana saja. Terus setelah jalurnya ditentukan, nanti desainnya akan seperti apa. Di daerah sini akan pakai jalur layang atau jalur subgrade atau tunnel atau gimana. Terus biaya yang dibutuhkan berapa. Terus nanti prospek kebutuhan penumpangnya bagaimana dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itulah isi studi kelayakan itu, khususnya untuk kereta cepat. Ya sekali lagi saya tidak punya kapasitas untuk menjelaskannya, saya orang awam. Pasti teman-teman tahulah, apalagi yang sudah lebih ahli dari saya, lebih pinter dari saya. Kira-kira seperti itu tadi studi kelayakan untuk kereta cepat itu. Nanti jalurnya akan kemana, setelah ditentukan nanti di sini akan pakai jalur layang atau subgrade atau terowongan atau gimana. Dananya berapa, potensi penumpangnya nanti berapa di daerah ini, seperti itulah dan lain sebagainya. Nah, tender kemarin itu seperti itu teman-teman. Jadi untuk pengadaan konsultan untuk menyusun studi kelayakan nanti. Jadi masih jauh, ini baru tahap awal. Masih jauh nanti rencana konstruksi mungkin ya mirip-mirip Jepang dulu lah. Mirip-mirip Jepang dulu. Studi kelayakannya kan didanai Jepang. Akhirnya tendernya dimenangkan oleh Cina untuk konstruksi. Nah mirip-mirip gitu. Jadi studi kelayakan itu tahap awal untuk rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya nanti lewat Bandung. Nah seperti itu teman-teman. KCIC sudah mengumumkan tender terbuka untuk studi kelayakan itu. Nah masalahnya ini kan tender terbuka ini sudah dimulai di zaman Presiden Joko Widodo. Sementara Presiden Jokowi akan berakhir nanti Oktober. Nah ini juga tergantung nanti pemerintahan berikutnya teman-teman. Yang bikin saya khawatir, tadi saya baca di media bahwa baik pasangan Anies maupun pasangan Ganjar, nggak tahu kalau Pak Prabowo, kabarnya akan mengurangi kedekatan hubungan dengan suatu negara tertentu. Jadi selama ini kan pemerintahan Pak Jokowi sangat dekat dengan Cina. Nah kabar yang saya dapat tadi di media massa bahwa pasangan Anies dan Ganjar sama-sama akan mengurangi kedekatan hubungan dengan suatu negara tertentu. Ini kalau saya baca beritanya ini emang mengarahnya ke Tiongkok itu, ke Cina. Jadi ada kemungkinan nanti Ganjar atau Anies, nggak tahu kalau Pak Prabowo, akan mengurangi kedekatan hubungan dengan Tiongkok. Dan itu artinya walaupun proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sudah direncanakan, tapi kalau nanti pemerintah berikutnya tidak melanjutkan, ya nggak tahu nasibnya gimana. Jadi
rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya ini atau perpanjangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sampai Surabaya ini, walaupun sudah direncanakan oleh pemerintahan sekarang, oleh pemerintahan Pak Jokowi, bahkan studi kelayakannya, bahkan studi kelayakannya sudah dibuat oleh zaman pemerintahan sekarang. Tapi kalau nanti misalnya pemerintahan berikutnya tidak menginginkan, bisa saja dengan mudah dibatalkan. Jadi intinya ini dalam opini saya, perpanjangan proyek kereta cepat Jakarta sampai Surabaya ini masih di awang-awang gitu, masih terombang-ambing nasibnya, tergantung pemerintahan berikutnya. Makanya teman-teman, ini bukan kampanye gelap, ini bukan kampanye gelap. Pilih capres yang kira-kira akan melanjutkan pembangunan Pak Jokowi gitu. Jadi sekali lagi, percuma dong seandainya sudah direncanakan oleh pemerintahan sekarang, sudah studi kelayakan dan lain sebagainya, ternyata oleh pemerintahan berikutnya dibatalkan, jadi nggak jadi. Jadi intinya sekali lagi, ini menurut pandangan saya, jadi proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya itu masih di awang-awang, masih terombang-ambing, tergantung pemerintahan berikutnya. Padahal saya sangat ingin sekali, sebagai warga negara yang cinta pembangunan, sangat ingin sekali kereta cepat dilanjutkan sampai Surabaya. Tapi ternyata itu tergantung pemerintahan hasil Pilpres Februari 2024 nanti. Sekali lagi, ini bukan kampanye gelap, bukan black campaign. Pilihlah capres yang kemungkinan akan melanjutkan pembangunan, teman-teman. Segitu aja, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini. Terima kasih. Saya akan ikuti sampai dia lewati jembatan baja. Wow, seperti tanjakan tajam. Padahal ini biasa, nggak terlalu tajam. Mantep. Pas pemandangan sini nih. Jembatan baja. Oke, wus menuju tunnel 11.